Indonesia is an impossible nation. Saudara-saudara, saya katakan tadi, kita dianggap negara yang tidak mungkin. The impossible country, the impossible nation. Tapi kita juga harus jadi pemimpin yang tidak lugu. Mohon perhatian, Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia tiba di tempat acara. Waduh, ada pesan penting nih dari Presiden Prabowo Subianto pas pembukaan Rakornas 2026 ini. Pidatonya bener-bener daging dan bikin kita makin bangga jadi orang Indonesia. Penasaran apa aja poin serunya? Check it out! Indonesia is an impossible nation. Pertama, Indonesia Impossible Nation? Sorry ya, kita mah ajaib. Kita semua, seluruh jajaran pemerintah provinsi, kabupaten, kota, dan Forkompinda siap untuk mendukung program Bapak Presiden untuk melompat memajukan Indonesia. Siap! Terima kasih. Hati saya bergetar melihat, mendengar, dan merasakan semangat saudara-saudara sekalian. Tahu nggak sih, dunia internasional awalnya sempat skeptis sama Indonesia. Mereka ngerasa mustahil, impossible, buat negara dengan ratusan bahasa, suku, dan agama yang beda-beda kayak kita bisa bersatu dalam satu bingkai NKRI. Tapi Pak Prabowo tegas bilang, ini keajaiban yang harus kita jaga. Beliau juga ngingetin para bos-bos daerah, gubernur, bupati, atau wali kota, kalau tugas mereka itu jadi pelayan rakyat yang jujur, bukan malah sibuk mikirin perut sendiri. Banyak yang selalu menilai, banyak dari luar bangsa kita, yang mengatakan bangsa Indonesia adalah bangsa yang tidak mungkin. Indonesia is an impossible nation. An impossible nation. How can so many ethnic groups, so many races, religions be united? Mereka tidak bisa membayangkan bagaimana negara yang sekian banyak suku bangsa, kelompok etnis, sekian ras, sekian agama besar, ratusan bahasa, bisa berkumpul, bisa bersatu, bisa mengejar cita-cita dalam suatu kerangka negara kesatuan. Mereka tidak bisa bayangkan. Dan terus terang aja, kita sebagai pemerintahan dari tingkat terpusat sampai tingkat paling dekat sama rakyat, kita harus faham benar peran kita, tugas kita sebagai pemerintahan, sebagai pimpinan rakyat. Bangsa kita, rakyat kita adalah rakyat yang baik, rakyat yang ingin hidup dalam ketenangan dan dalam keadaan harmonis. Mereka berharap, bahkan mereka mendambakan selalu pemimpin yang baik, pemimpin yang adil, pemimpin yang jujur, pemimpin yang bekerja untuk kepentingan rakyat semuanya, bukan segelintir orang. Bahkan mereka tidak suka pemimpin yang hanya memajukan kepentingan pribadinya saja. Dan yang kedua,
Dunia lagi nggak baik-baik saja, jangan lugu. Poin kedua ini makin pedas. Pak Prabowo nyentil kondisi geopolitik dunia yang lagi kacau. Beliau bahas soal konflik di Ukraina dan Gaza sebagai bukti nyata standar ganda negara-negara besar. Mereka ngajarin kita HAM dan demokrasi, tapi pas puluhan ribu anak-anak dibantai, mereka diam aja, kata Presiden. Makanya, Indonesia harus tetap pada prinsip politik luar negeri bebas aktif. Kita nggak bakal ikut-ikutan blok militer manapun. Filosofinya keren banget. 1000 kawan terlalu sedikit, 1 lawan terlalu banyak. Intinya, Indonesia harus mandiri dan kuat di kaki sendiri. Gimana? Makin penasaran kan sama gaya bicara Pak Prabowo yang tegas dan berwibawa? Eits, sebelum kamu tonton cuplikan lengkap pidatonya di bawah ini, pastiin kamu klik tombol subscribe dulu di channel kita, biar kamu nggak ketinggalan info-info paling update dan mendalam soal masa depan bangsa kita. Tapi kita juga harus jadi pemimpin yang tidak lugu. Kita harus jadi pemimpin yang waspada. Kita harus jadi pemimpin yang mengerti, yang tahu situasi. Kita harus jadi pemimpin yang mengerti sejarah kita, yang mengerti latar belakang bangsa kita, yang mengerti sejarah Nusantara, yang mengerti sejarah daerah-daerah, yang mengerti sejarah Nusantara dari Sabang sampai Merauke. Kita harus paham bahwa ratusan tahun kita ini diintervensi, diganggu, bahkan dijajah. Ini harus kita ngerti, kita harus paham. Mereka yang melupakan sejarah akan dihukum oleh sejarah. Mereka yang melupakan sejarah akan terbelit dalam kesalahan-kesalahan yang dilakukan di masa lalu. Kenapa saya mengatakan itu, saudara-saudara? Karena kita mendapat kesempatan hari ini, kita dapat kesempatan untuk melihat bagaimana dunia sebenarnya. Kita melihat sekarang negara-negara besar yang mengajarkan kita untuk demokrasi, untuk hak asasi manusia, untuk the rule of law, untuk menjaga lingkungan hidup. Merekalah yang melanggar apa yang mereka ajarkan. Puluhan ribu wanita, orang tua, anak-anak tidak berdosa dibantai, dan banyak negara yang diam. Di mana hak asasi manusia? Di mana demokrasi yang mereka ajarkan? Karena itu, saudara, kita sebagai pemimpin, kita harus waspada, kita harus mengerti. Gimana pendapat kamu soal pidato Pak Prabowo barusan? Setuju nggak kalau Indonesia harus makin mandiri dan nggak boleh lugu di mata dunia? Yuk kita diskusi di kolom komentar. Jangan lupa juga buat klik like, share video ini ke grup WhatsApp keluarga atau teman-teman kamu biar makin banyak yang melek informasi. Dan buat yang belum, yuk subscribe sekarang juga biar channel ini makin semangat bagiin konten berkualitas buat kamu semua. Indonesia maju. Dengan keringat dan dengan air mata, kita rebut melalui perjuangan ratusan tahun di semua daerah. Negara ini yang sekarang, saudara-saudara, yang sekarang ada dalam kendali kita, dibangun atas pengorbanan rakyat yang sangat besar.